Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rute 16, channel yang nggak jelas bahasannya arahnya mau kemana ya, tapi nggak apa-apalah. Di beberapa bulan yang lalu saya pernah membahas sepatu Eiger Anaconda 2.5 yang ini. Di video kali ini saya mau bahas salah satu kakaknya dari Eiger Anaconda, yaitu Eiger Eagle Plum 2.0 yang ini. Kenapa saya sebut kakaknya? Karena memang secara harga juga ini lebih tinggi dibanding yang Anaconda. Yang lebih tinggi harganya dari Eiger Anaconda juga tidak hanya ini, makanya saya sebut salah satu kakaknya. Sepatu ini bukan punya saya, punya teman saya, baru beli, belum dipakai. Kebetulan juga nomornya sama, jadi ini kayaknya ngegoda saya untuk punya juga yang kayak gini. Ini katanya dia beli dengan harga 1.399.000, ya artinya 1.400.000 kembali 1.000 ya. Dan itu juga sama dengan yang saya cek di webnya Eiger. Nah, apa yang kita dapat dengan sepatu seharga 1.400.000 itu? Oke, kita lihat dulu ya. Bagian atasnya, sepatu ini dilapisi dengan kulit suede, bahan suede, dan bagian yang ini, nah ini dilapisi oleh bahan nubak. Suede atau nubak sebenarnya sama-sama kulit, cuman beda bagian aja. Jadi kalau nubak itu kulit bagian yang luar dan suede itu kulit bagian yang dalamnya. Nubak itu lebih tahan terhadap air, sedangkan suede lebih tidak tahan terhadap air. Dia tempatkan nubaknya sebelah sini karena memang sepatu ini dirancang untuk tidak masuk air gitu. Dan jenis sepatu ini, nah kalau yang tadi ini adalah sepatu jenisnya low cut, yang ini mid cut. Kelihatan ya, yang ini lebih tinggi dan yang ini lebih rendah. Jadi kalau menggunakan yang sepatu ini, mata kaki kita itu masih ada di luar sepatu. Jadi harus hati-hati. Nah, sedangkan yang ini, mata kaki kita terlindungi di dalam sepatu. Dan perlindungannya juga, luarnya tadi ya, kulit suede, dan dalamnya lembut banget. Ya, sebelah sininya lembut, sebelah sininya juga, lidahnya juga lembut. Dengan menggunakan sepatu ini sudah oke untuk jalan-jalan yang berlumpur. Ya minimalnya selama lumpurnya masih ada di batas bawah sepatu ini. Ya kalau lumpurnya sudah sangat tinggi, tetap aja masuk ya. Nah bagian pengait talinya, ini juga niat banget nih. Ini pakai logam. Beda dengan yang Anaconda itu, cuman dibolongin dan dikasih ring. Kalau ini enggak nih, lebih kuat. Dan di bagian yang kulit yang nubaknya itu, nah itu ada pori-pori ya, yang tentunya fungsinya adalah biar kaki kita bisa bernafas. Maksudnya gini, bukan artinya kaki bisa bernafas ya, artinya ada udara yang bisa masuk ke kaki sehingga kakinya tidak terasa gerah ketika naik gunung, tidak gerah, tidak pengap, karena memang ada sirkulasi udara yang masuk ke kakinya. Lalu kemudian di bagian sini nih, ini ada pelindung ujung kaki. Ini terbuat dari karet, cukup kuat, memang bukan logam, karena ya kalau logam tidak cocok untuk sepatu naik gunung ya. Nah ini pelindungnya juga ada di bagian belakang. Nah ada di bagian belakang. Nah dan sepatu ini tentunya tadi ya sudah tahan air. Dan bagian atasnya juga sebisa mungkin itu mengusahakan supaya air tidak masuk dari atas ya. Oke, kita masuk ke bagian sole-nya ya. Di outsole-nya ya, bagian bawahnya ini sudah dilapisi oleh Vibram ya, sama dengan Anaconda 2.5 yang saya punya, sehingga ini akan menggigit ke medan yang licin sekalipun ya, tapi tetap harus berhati-hati ya. Dan sepengalaman saya pakai outsole Vibram yang Anaconda itu memang kuat, sangat membantu. Kalau naik gunung dia mencengkram, kalau turun gunung juga mencengkram ke medan tanah ataupun batu.
Dan ketika masuk ke medan berbatu, karena ini kuat, jadi kaki kita itu sangat terlindungi ya. Saya pernah jalan atau naik, disebut gunung enggak sih ya, medan yang berbatu. Nah bodohnya saya nggak pakai sepatu yang Eiger yang Anaconda itu. Saya malah pakai sepatu yang ini nih. Nah, sepatu ini. Ini memang bagus, enak kalau jalan datar, kalau jalan yang aspal, yang rata. Karena waktu itu saya tidak tahu medan yang akan saya lalui. Nah ternyata ketika melalui jalan berbatu, bongkahan batunya itu menekan bagian bawahnya, dan itu menekan ke kakinya cukup kuat. Tapi kalau pakai bahan Vibram itu, tekanan batu ke Vibram seperti yang ditahan, sehingga dari sepatu ke kaki itu tidak begitu sakit ya. Pokoknya memang cocok untuk naik gunung. Bagian tengah-tengahnya, nah ini nih, midsole-nya terbuat dari bahan yang empuk, Eva kayaknya. Dan bagian dalamnya, insole-nya, sudah pakai Ortholite. Nah, jadi Vibram ataupun Ortholite ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini adalah pihak ketiga. Jadi Eiger tidak memproduksi ini dia mendatangkan dari pihak ketiga. Pengalaman saya pakai insole Ortholite itu memang nyaman. Entah itu yang Eiger yang Anaconda tadi ataupun yang si Skechers itu juga pakai Ortholite. Dan ini juga lebih menyerap keringat di kaki sehingga tidak kegerahan. Jadi sirkulasi di dalam sepatu ini sudah cukup bagus. Bawahnya pakai Ortholite, ininya pakai pori-pori, itu ada pori-porinya yang tadi, sehingga dengan menggunakan outsole Vibram, kemudian midsole-nya pakai bahan yang empuk, dan insole-nya pakai Ortholite, ini akan sangat membantu sekali. Apalagi kalau naik gunung itu kan selain bawa berat tubuh juga bawa keril yang tentunya membutuhkan alas kaki yang mumpuni ya. Jadi apakah sepatu ini layak atau tidak? Ya tentunya kalau Anda punya uang 1.400.000 dan berniat untuk membeli sepatu gunung, sepertinya Eiger Eagle Plum 2.0 ini bisa menjadi pertimbangan untuk membeli sepatu gunung. Apakah sepatu ini bisa digunakan selain untuk naik gunung? Tentunya bisa, bergantung kebutuhan masing-masing ya. Ini kayaknya dipakai riding juga oke ya, tapi tidak cocok untuk dipakai lari atau jogging ya. Karena memang kalau untuk jogging beda lagi sepatunya. Karena memang masing-masing sepatu memiliki medannya masing-masing, dan sepatu yang kayak gini nih, ini cocok memang untuk medan yang berat, yang dimana kaki kita lebih butuh keamanan dibanding bobot yang ringan. Ini bobotnya tidak terlalu ringan, tapi percayalah kalau memang sedang naik gunung, bobot segini pun ini terasa ya biasa aja gitu. Segitu aja bahasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya Agung Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.